Salam sukacita dalam Kristus. Saya Christian dari lingkungan Santo Yakobus, Paroki Villa Melatimas, Gereja Santo Ambrosius. Hari ini kita merayakan pesta seorang rasul yang penuh semangat dan keberanian, Santo Yakobus, putra Zebedius. Melalui vlog ini, mari kita menelusuri kisah hidupnya agar kita semua semakin terinspirasi untuk mencintai Tuhan dengan segenap hati. Santo Yakobus mengajarkan kita untuk hidup dalam ketaatan, semangat doa, dan keberanian bersaksi tentang Kristus. Meski harus berhadapan dengan pengorbanan besar, saya mengundang saudara-saudari semua untuk mengenal Dia lebih dekat agar iman kita pun semakin berakar dan berbuah dalam kehidupan nyata. Sebelum kita mendalami kisah hidupnya, mari kita menenangkan hati dan memohon bimbingan Roh Kudus dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Allah yang Maha Rahim, Engkau memanggil Santo Yakobus untuk mengikuti putramu hingga ke puncak salib. Bimbinglah hati kami agar terbuka pada sabdamu dan mampu meneladani iman serta keberaniannya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Santo Yakobus dikenal juga sebagai Yakobus Tua, lahir di wilayah Galilea. Ia adalah putra Zebedeus dan saudara dari Rasul Yohanes. Bersama ayahnya, ia bekerja sebagai nelayan di Danau Galilea. Hidupnya sederhana, namun hatinya penuh semangat dan rasa ingin tahu akan hal-hal ilahi. Suatu hari, Yesus berjalan di tepi danau dan memanggil Yakobus serta Yohanes. "Ikutlah aku, dan aku akan menjadikan kamu penjala manusia." Tanpa ragu, mereka meninggalkan perahu dan ayah mereka untuk mengikuti sang guru. Sejak saat itu, Yakobus menjadi salah satu murid terdekat Yesus bersama Petrus dan Yohanes yang menyaksikan peristiwa penting seperti transfigurasi di Gunung Tabor. Setelah kebangkitan Yesus, Yakobus menjadi salah satu pemimpin gereja mula-mula. Namun, ia menjadi rasul pertama yang menjadi martir karena imannya. Raja Herodes Agripa pertama memerintahkan penangkapannya, dan ia dihukum mati dengan pedang di Yerusalem sekitar tahun 44 Masehi. Tradisi menyebutkan relikui Santo Yakobus kemudian dibawa ke Spanyol dan kini dihormati di Santiago de Compostela, tempat ziarah umat Katolik dari seluruh dunia. Santo Yakobus dikenal sebagai rasul yang berapi-api, berani, dan penuh dedikasi. Ia dijuluki Yesus sebagai Boanerges atau anak guntur karena semangatnya yang berkobar. Namun, di balik keberaniannya, ia adalah pribadi yang setia dalam doa, pengajaran, dan pelayanan. Kehidupan Yakobus menunjukkan bahwa menjadi pengikut Kristus berarti siap mengorbankan segalanya demi kerajaan Allah. Santo Yakobus dihormati sebagai pelindung Spanyol dan para peziarah. Jalan peziarahan terkenal, Camino de Santiago, menjadi simbol perjalanan rohani manusia menuju Allah. Ia juga menjadi inspirasi bagi orang-orang yang menginginkan keberanian untuk bersaksi dan tetap teguh di tengah kesulitan hidup. Hari ini, Santo Yakobus mengajak kita untuk meninggalkan kenyamanan demi mengikuti Kristus. Dalam pekerjaan, pelayanan, atau keluarga, kita diajak untuk berani berkata "ya" kepada panggilan Tuhan. Seperti Yakobus, mari kita menjadi penjala manusia, membawa sesama kepada Kristus melalui kata, sikap, dan kasih yang nyata. Kami lebih bersedia mati daripada melanggar hukum nenek moyang. Hukum nenek moyang adalah hukum Taurat, hukum keagamaan Yahudi yang mengatur makanan, ibadah, kesucian, dan kesetiaan hanya kepada Allah. Dalam konteks iman Katolik, semangatnya selaras dengan keberanian
para martir Kristen, seperti Santo Yakobus, untuk tetap setia pada iman meski harus menghadapi penderitaan atau kematian. Saudara-saudariku, hidup Santo Yakobus mengajarkan kita bahwa mengikuti Kristus adalah jalan keberanian dan pengorbanan. Mari kita menjadi saksi Kristus dengan setia berdoa, berani bersaksi, dan terus mewartakan kasih Tuhan. Bagikan vlog ini kepada keluarga, teman, dan siapa saja, agar semakin banyak hati tersulut semangat iman. Terima kasih telah menyimak. Semoga Tuhan selalu memberkati langkah kita. Semoga semangat keberanian dan kesetiaan Santo Yakobus Rasul menguatkan kita untuk melayani tanpa takut, bersaksi dengan kasih, dan selalu berjalan bersama Kristus. Dominus vobiscum et cum spiritu tuo.